Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal islam wa bisolli wa sallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menambahkan nikmat hidayah secara berbagai nikmat, utamanya nikmat iman dan Islam, dan juga kesempatan dan kesehatan sehingga sore hari ini dalam kajian Sabtu bahagia kita bisa menghadiri dengan nanti akan disampaikan oleh Ustaz Muhdisi Qadarullah. Setelah kemarin sangat tanggal 12 November beliau berhalangan hadir, hari ini kita dipertemukan dengan beliau dan nanti akan membawa makalah dengan meraih bahagia hidup dengan syukur dan kesabaran. Dan sebelum acara nanti akan dimulai, nanti akan dibacakan surat-surat Al-Quran oleh santriwati Ustaz Muhdisi. Ini santriwati dengan keterbatasan yang tadi saya sampaikan, itu tunarungu. Namun demikian, karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, santriwati ini bisa menghafal Al-Quran dan nanti kita bisa mengambil ilmunya dari beliau dan ibrohnya sehingga kita bersemangat untuk bisa menghafal Al-Quran. Sebelum tausiah Ustaz dimulai, kami persilahkan santriwati untuk membacakan surat Al-Quran. Tafadhol. Ini ada santri kami, santri tiga-tiganya tunarungu. Kalau tunarungu itu masalah mengatakan tuli dan bisu, gitu ya. Tuli dan bisu, Bapak itu punya tetangga yang memahami Allah kasih amanah yang sama, tuli dan bisu. Maka tiga anak santri kami ini semuanya tuli dan bisu juga. Alhamdulillah, keajaiban Allah bahwa Al-Quran itu mudah. Dan ternyata Al-Quran itu bisa dihafalkan oleh ketiga anak-anak ini. Pada kesempatan hari ini, pada sore hari ini, tiga santri kita akan menghafal surat An-Naba 1 sampai 40, nanti akan gantian 1 sampai 15, 16 sampai 30, kemudian 31 sampai 40. Ada genap 1 surat An-Naba. Langsung saja kita laksanakan. Saya kenalkan yang pertama namanya Meza. Ini Meza ini tunarungu dan yatim piatu. Jadi dulu dia ditinggal ibunya semenjak usia 3 bulan. Kemudian ayahnya kecelakaan pada usia 8 bulan. Jadi belum genap 1 tahun sudah yatim piatu dari kerajaan Temanggung. Kemudian sebelahnya Amin dari Wonosobo. Kemudian yang wanita namanya Fadilah Aja dari Bringsurat. Langsung saja.
Masya Allah, atas bacaan yang barokallah. Semoga Allah mengangkat derajat dari santriwati ini dan menjadikan barokah buat Ustaz Mufti yang telah membimbingnya, dan jadi ibrah buat kita, semangat kita. Semoga Allah memberikan pelajaran buat kita. Kita harus semangat untuk menghafal Al-Quran juga. Demikian waktu untuk kajian sore hari ini, kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya Pak ya. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'ada'i afdhalil ibadat alladzi yaghfiru dhunubi wa ya'fu 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa abadu bi awdali ayati wal mu'jizat sallallahu alaihi wasallam bi ashabil awqati was sa'at wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Yang kami hormati, semoga Allah senantiasa memberkahi Bapak Ibu pengurus kajian Sabtu Bahagia di tempat ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan buat dengan semuanya. Kepada Bapak Ibu jamaah kajian sore hari ini, semoga Allah juga merindui, memberikan keberkahan, memberikan rahmatnya kepada dengan semuanya. Insya Allah di sore hari ini pas hujan juga, di mana pada hujan ini doa-doa insya Allah dikabulkan. Dan Bapak Ibu kesini dalam rangka niat yang sangat mulia untuk talabul ilmi, silaturahim. Insya Allah dengan silaturahim itu ada dua hal yang pasti dijanjikan oleh Allah, berarti pasti adanya. Yang pertama insya Allah ditambah rezekinya, yang kedua dipanjangkan usianya. Maka yang pertama kalinya kami mengajak kepada hadirin jamaah semuanya untuk senantiasa menjadikan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala, Zat yang maha menatap, Zat yang maha mengetahui isi hati kita, Zat yang paling paham keluh kesah kita. Hari ini kita bisa jadi hari ini sedang punya masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah anak, masalah suami, masalah istri. Kemana lagi kita mengadu kalau tidak hanya kepada Allah Ta'ala? Karena hanya Dia yang bisa memberikan solusi bagi semua masalah itu. Maka marilah kita menjadikan posisi kita sebagai rasa kehambaan kita, bahwa di hari ini kita diberikan nikmat luar biasa, nikmat sehat, nikmat kesempatan bisa hadir di tempat ini untuk kemudian bermuajah, untuk kemudian sama-sama kita berada dalam rangka untuk mencari ridho Allah
Dan untuk itu marilah kita ikrarkan sama-sama rasa terima kasih kita, rasa syukur kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan selalu bagi Rasulullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik buat manusia yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah, dari zaman yang gelap, sehingga hari ini kita bisa melihat jalan terang, ada hidayah, ada Islam, sehingga kita bisa menjadi mukmin. Semoga kita semua termasuk menjadi umat beliau yang tetap istiqomah memegang sunnah-sunnah beliau, yang tetap komitmen sampai ajal menjemput kita untuk terus melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Semoga kita semua juga termasuk menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari Rasulullah itu ketika suatu hari sedang duduk-duduk bersama sahabat-sahabat Rasulullah di sebuah majelis. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahasa kita, aku sangat kangen dengan saudara-saudaraku. Sungguh aku sangat kangen sekali dengan saudara-saudaraku. Rasulullah mengatakan begitu. Kemudian para sahabat bingung. Sahabat yang berada di majelis itu, wahai Rasulullah, bukankah bukanlah kami ini adalah saudara-saudara Anda? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya wahai Rasulullah? Nah kemudian Rasulullah, bala, bukan. Engkau adalah sahabatku, engkau bukan saudaraku. Sementara saudara-saudaraku adalah siapa? Saudara engkau Rasulullah. Saudaraku adalah mereka yang tidak pernah berjumpa dengan aku, mereka yang tidak pernah bertemu dengan aku, mereka yang tidak pernah mendapatkan pengajaranku, tetapi mereka beriman, mereka percaya dengan aku, mereka percaya dengan ajaranku, dan mereka mengimani akan keberadaanku. Maka semoga kita semua di sini dalam rangka mengajukan sebagai bukti bahwa kita mengimani akan ajaran Rasulullah. Semoga kitalah saudara-saudara Rasulullah. Kalau saudara Rasulullah berarti kan enak sekali, saudara yang sangat dirindukan Rasulullah. Maka kalau sudah ngomong Rasulullah, saya langsung gemeter nih. Bahkan Rasulullah kala itu, Rasulullah dalam kesempatan yang lain menyampaikan bahwa besok di hari akhir itu Rasulullah itu ketika di hari akhir menunggu pintu surga. Kemudian Rasulullah mengatakan umat memastikan bahwa semua umatnya itu masuk surga dulu, dan beliau mengamati mana saudara-saudaraku. Saya harus memastikan semua saudaraku semuanya masuk surga. Maka beliau masuk belakangan karena memastikan semua umatnya masuk surga. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita ini termasuk saudaranya Rasulullah? Yang kita khawatirkan adalah ternyata kita bukan saudaranya Rasulullah. Yang kita khawatirkan itu adalah jangan-jangan kita bukan termasuk saudaranya Rasulullah. Maka alangkah ruginya kita, alangkah menyesalnya kita hari itu ketika kita bukan termasuk orang-orangnya yang ditunggu Rasulullah. Maka lewat majelis ini Bapak Ibu, marilah kita sama-sama kita dalam rangka thalabul ilmi, tidak lain tidak bukan dalam rangka kita ingin meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Abata ini adalah sebuah pesantren yang ada di Temanggung Bapak Ibu, di Manding, baru berdiri 5 tahun, dan semua santrinya hari ini ada 49 anak, semuanya tunarungu. Berarti kalau tunarungu itu tuli dan bisu. Mungkin kalau Bapak Ibu tadi bisa melihat ada adik-adik kita yang bisa melafalkan surat An-Naba 1-40, itu bagi kami, bahkan kami yang tiap hari ketemu aja kadang harus merasa syukur. Dulu Bapak Ibu ketika mereka tuh pertama kali masuk di Abata, mereka belum bisa bicara, belum bisa keluar suara-suara yang bisa dimengerti.
Mohon maaf, saya tirukan. Kalau ngomong atau ada mulutnya pengen bicara tapi tidak keluar suara apapun. Dan ternyata Al-Quran memberikan mukjizat, kita terapi dengan huruf hijaiyah, Masya Allah, keluar suaranya keluar, bahkan bisa melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Maka hari ini kami berdoa, semoga Bapak Ibu hari ini kan berada di sini, tadi ada adik-adik di sini, dan mereka menatap Bapak Ibu. Ternyata saya selama ini bisa jadi di kampung masing-masing, mereka tuh dibully, merasa tidak punya teman. Akhirnya mereka rata-rata hanya di rumah, sama ibunya disembunyiin di rumah. Kalau main sama teman-temannya nanti dikerjain teman-temannya. Dan ternyata hari ini Bapak Ibu memberikan support, memberikan motivasi, dikasih kesempatan untuk di sini. Mereka punya panggung sehingga mereka bahagia hari ini karena ada saudara-saudara yang mendukungnya. Saya akan cerita Bapak Ibu. Mungkin sebelum ada tema kajian, ada satu santri dari Kediri Bapak Ibu. Waktu itu kira-kira 4 tahun yang lalu dibawa ke Abata. Dan ketika di Abata ini saya ketemu dengan bapaknya. Anak itu manggil ayahnya itu pengennya disebut Abi sama anaknya, cuman anaknya belum pernah bisa bicara, bahkan belum pernah sekolah dimanapun, padahal usianya sudah 10 tahun. Nah kemudian kebetulan dia juga sudah nggak ada ibunya udah meninggal. Sementara dia anak kelima dari 7 bersaudara. Ayahnya ini profesinya sebagai penjual susu kedelai di alun-alun. Jadi kalau jam 2 udah bangun masak susu kedelai, kemudian subuhan habis subuh berangkat ke alun-alun untuk jualan susu kedelai. Itu ekonomi ayahnya dari seperti itu. Hingga untuk datang ke Temanggung saja beliau mengatakan, "Tat, untuk kesini saya harus ngumpulin sangu dulu, karena saudaranya anak ini ada 7, butuh biaya semuanya." Maka mohon maaf, hari ini saya mau mengantarkan anak saya, tapi barangkali 3 bulan pun belum tentu bisa jenguk, karena harus cari sangu dulu. Kediri itu jauh, kata dia. Maka benar, 3 bulan nggak dijenguk, 4 bulan nggak dijenguk, 5 bulan nggak dijenguk, baru bulan ke-6 WA, SMS atau WA waktu itu, "Tat, mau jenguk anak saya ya Tat, boleh?" "Oh boleh Bapak." Waktu diantar tuh belum pernah bisa bicara apapun, belum punya kosakata satupun, dan hari itu datanglah ke Temanggung, ke Abata. Maka waktu itu pas kebetulan saya di depan halaman melihat itu ayahnya, saya bilang, namanya Arika, "Arika, itu abimu datang." Nah ternyata benar Pak, langsung saking senangnya ayahnya datang setelah 6 bulan gak dijenguk, lari, "Mana?" Mungkin bahasa kita mana-mana gitu ya. Itu langsung lari, kemudian langsung memeluk ayahnya sambil megang tangannya ayahnya sambil mengatakan, "Assalamualaikum Abi." Ternyata kata-kata Abi itu dan salam bagi ayahnya ini, Masya Allah, baru hari ini aku dipanggil Abi oleh anakku sendiri. Ya Allah, dipeluk, kemudian ya Allah, hari ini luar biasa, anakku bisa salam, anakku bisa manggil aku Abi. Masya Allah, sambil dia nangis-nangis itu, sambil dengkulnya tuh digini sambil meluk anaknya gitu. Saya di sebelahnya tuh saya cuman diam. Masya Allah, hanya kata-kata Abi aja orang tuanya syukurnya luar biasa. Kita hari ini mendengar anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri bisa ngomong biasa. Kita hari ini kok rasanya tidak bersyukur ya. Ini seorang ayah, hanya ucapan Abi dari anaknya itu sudah sesuatu yang luar biasa. Dan hari itu tanpa diminta, ya Allah, mugi-mugi sedaya ustadzah diparingi umur panjang, diparingi berkah. Doanya tuh panjang banget, saya cuma amin, amin, amin. Masya Allah. Nah, dari sini Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah tadi, barangkali Bapak Ibu akan, oh iya, ternyata hari ini kita memiliki banyak sekali nikmat. Ternyata hari ini kita memiliki banyak sekali kesempurnaan. Bisa jadi hari ini masalah kita itu adalah, kenapa ya kok yang kelihatan itu masalah terus? Kenapa kita punya masalah? Kata guru saya,
Kenapa kita selalu merasa hidup itu sulit? Kenapa kita merasa bahwa hidup itu selalu punya masalah? Adalah karena yang kita lihat adalah kesulitannya. Sementara kita lupa untuk bersyukur. Maka tema itulah yang hari ini kita bawa, bahwa sesungguhnya kita ini sulit bukan karena kurang nikmat. Kita ini merasa sulit karena kurang bersyukur. Coba biar garingan ditirukan. 1, 2, 3. Kita ini sulit. Nah, ditirukan ya, biar garingan nanti kalau sampai rumah, oh iya ya aku sulit kan mungkin karena masalah. Kita ini sulit bukan karena kurang nikmat, tetapi karena kurang syukur. Setuju? Karena nikmat Allah itu banyak sekali. Bahkan kalau dalam sebuah hadis disebutkan, kalau seandainya samudra itu, air di samudra itu menjadi tinta, kemudian dibuat tintanya seluas samudra itu, kemudian dibuat untuk menulis nikmat-nikmat Allah, kata Allah tidak akan pernah cukup. Karena nikmat Allah itu saking banyaknya. Tetapi hari ini bisa jadi kita tuh fokus pada masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, masalah manusia itu kan sebenarnya sama tuh Bapak Ibu. Sejak zaman Adam sampai hari ini masalah manusia paling podo wae kok. Paling ekonomi, sakit. Nah, ekonomi kok mungkin utang. Gak ada utang, ora duit. Podo zaman biyen iku sami. Masalah sore podo mawon. Berarti nek saiki mboten gadah duit kok duwe utangnya oke kancane. Wis ana contone ya. Kan ngoten nggih. Pun ada contone. Nah, masalahnya kita hari ini ternyata ada orang yang kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya, ada orang yang tenggelam dalam masalahnya. Ternyata masalahnya salah satu kuncinya adalah syukur. Nah, bentar Bapak Ibu, ini enggak muncul ya. Saya akan mulai dari sebuah cerita tentang bagaimana, ini kan temanya syukur kali sabar ya. Bagaimana ada seorang suami istri, mungkin ayatnya di sini ada, ini ada ayat dalam surah Al-Baqarah, nanti saya bacakan. Ada seorang suami istri yang hijrah itu artinya dulu dari kehidupan yang kurang baik, kemudian ingin berubah menjadi saya pengen ngaji, pengen memperbaiki dirinya. Dan kemudian ini suami istri ini menginginkan seorang anak. Dan maka alhamdulillah Allah karuniakan seorang anak. Maka salah satu cita-cita suami istri ini adalah besok kita ingin jadikan anak kita ini seorang ulama. Maka kita sebagai suami istri, ayo kita kawal bareng anak kita ini agar menjadi seorang ulama. Karena apa? Karena merasa bahwa suami istrinya ini dulunya bukan ahli ilmu, maka pengennya anaknya menjadi ahli ilmu. Maka cita-cita itu ibaratnya visi misinya dibangun antara suami istri. Anak lahir ganteng laki-laki, ternyata ketika anak ini usia 2 tahun, qadarullah suaminya Allah panggil meninggal dunia. Maka mestinya sebagai seorang istri, anak baru 1 usia 2 tahun, suaminya meninggal dunia, ngelukur, okay? Hilang motivasinya. Cita-cita kita bersama untuk menjadikan anak ulama kandas, gitu harusnya. Tetapi sang istri ternyata paham tentang ilmu syukur, paham tentang ilmu sabar. Maka ya Allah, ini pasti ada hikmah besar kenapa suamiku dipanggil. Maka dia bismillah, aku akan melanjutkan cita-cita suamiku. Kami akan lanjutkan cita-cita keluarga ini. Maka kemudian dia berdoa, ya Allah, bimbing kami ya Allah. Kan kalau misalkan tidak
tidak sabar kan piye golek bantuan, piye carane, wah piye ngelokrom, akhirnya hidupnya menjadi tenang. Tetapi suaminya suami yang sabar, kemudian istrinya ini istri yang sabar sehingga dia mempertahankan visinya. Maka kehidupan berlanjut. Kemudian ketika singkat cerita, ketika anak ini usia 4 tahun, qadarullah diuji lagi Bapak Ibu. Penglihatan anak ini diambil sama Allah. Sehingga menjadi buta permanen. Buta itu berarti tidak bisa melihat. Sang istri kan udah, ya Allah, kudune nek mungkin barangkali kalau kita, ya Allah, cobaan apa lagi ini ya Allah, mungkin kalau kita gitu mungkin ya. Tapi karena istri ini sudah mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi, dia tetap bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, bisa jadi hari ini anakku diambil matanya, tidak melihat, tetapi tubuhnya sehat. Saya tahu anak ini cerdas. Bisa jadi memang nggak melihat, tetapi justru mungkin barangkali agar tidak kena maksiat. Begitu Bapak. Kemudian dia bersabar, syukur, sabar. Maka benar, ternyata anak ini menjadi anak yang sangat cerdas. Kemudian anak ini kemudian sama ibunya dikirim kepada seorang syekh di Timur Tengah sana, di Arab Saudi, di tempat tinggalnya sana. Kemudian maka anak ini kemudian belajar, usianya 4 tahun, belajar sama teman-temannya yang usianya sudah 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, kira-kira lebih besar-besar. Ini anak ini Pak, murid paling kecil. Nah kemudian ternyata qadarullah anak ini sangat cerdas sekali. Hari itu sang syekh sedang talaki itu ngajari hafalan yang ditirukan oleh semua santrinya. Kira-kira Bismillahirrahmanirrahim, Qaf, ngajari surat Qaf. Kiainya mentalaki diucapkan, ditirukan oleh muridnya sampai satu surat selesai. Kemudian setelah satu surat itu selesai, sang syekh ini bertanya, wahai murid-muridku semua, siapa di antara kalian semua yang sudah hafal surat tadi? Semuanya langsung diam sepi. Kan ada 4 tahun, 6 tahun, aja 7 tahun. Tetapi tiba-tiba anak yang 4 tahun tadi, yang buta tadi, ana ya syekh, saya ya syekh, saya telah hafal semua ayat dalam surat tadi. Sing saya kan mosok, cah cilik, 4 tahun, buta lagi. Mungkin gitu lah kalau kita. Akhirnya, oke, sini, maju. Kemudian anak ini maju ke depan. Ketika di depan kemudian dicoba. Masya Allah, anak ini melantunkan ayat-ayat Al-Quran surat Qaf ini, bacaannya, makhrajul hurufnya, sifat huruf-hurufnya persis sebagaimana syekh yang ajarkan tadi. Luar biasa, syekh sampai kagum. Masya Allah, kemudian dipeluk. Kemudian si syekh ini, nah, kamu luar biasa. Maka kamu sungguh dikasih karunia, kamu memang buta, tapi Allah karuniakan kepada kamu kecerdasan yang di atas rata-rata. Maka aku minta nak ya, kalau Al-Quran itu pasti dijaga Allah, tapi hadis itu Allah tidak menjamin ada yang jaga. Kalau Al-Quran hadisnya jelas akan dijaga Allah sampai hari akhir, tapi tidak ada yang hadis yang mengatakan bahwa hadis itu akan dijaga sampai akhir. Maka aku minta nak kamu pelajari ilmu hadis, kuasai ilmu hadis ya nak, kamu mempunyai kecerdasan itu. Nah, si anak ini kan senang, Masya Allah, saya bangga sama aku. Kemudian pulang ke rumah, ketemu kan pakai diantar sama orang, karena dia nggak bisa melihat ya. Sampai di rumah ngetuk pintu, kemudian kan meraba-raba kan, lihat sampai buka pintu, dia teriak-teriak, ibu, mana ibu? Aku senang ibu hari ini. Ternyata tadi saya bilang aku punya keistimewaan, saya minta aku untuk bisa belajar hadis. Si ibu ternyuh. Ibu merasa, nah, kamu itu punya kekurangan, nak. Kamu jangan muluk-muluk. Kamu tuh punya keterbatasan. Wong menguasai Al-Quran aja susah, kok kamu menguasai hadis. Nah, gak usah, nak. Kamu cukup belajar aja sebagaimana teman-temannya.
Enggak ibu, tadi syekhnya bilang gitu, syekh memuji aku, katanya aku bisa, katanya syekh aku mampu. Kemudian enggak usah. Kemudian dipeluk sama ibunya. Kemudian karena anaknya kecewa, ibunya enggak mendukung, kemudian anak itu menuju kamarnya, meraba megang pagar sambil nyari pintu kamarnya, kemudian masuk kamar. Kemudian ibunya kan meles dodo. Kemudian ibunya berlinang air matanya. Kemudian ibunya masuk kamarnya juga, menggelar sajadah, kemudian sholat 2 rakaat. Disitulah ibunya menumpahkan segala curah hatinya. Ya Allah, anakku memang seperti ini ya Allah. Tetapi begitu luar biasa anakku punya motivasi besar untuk menguasai hati. Ya Allah. Ya, gitu kan. Kemudian ibunya berdoa dengan mencurahkan tetesan air matanya sebagai seorang ibu kepada anak yang sangat mencintai anaknya. Kemudian setelah berdoa itu kemudian tertidur. Tapi tadi sebelum berdoa ibunya sempat berdoa, ya Allah jika diizinkan bukalah mata anakku agar bisa melihat. Ternyata Bapak Ibu, ini saya singkat. Ternyata anak tadi ketika di kamar itu sedang membaca surat Qaf yang dihafalkan tadi, dan tibalah ketika ibu, ya Allah, berilah penglihatan kepada anakku pulih kembali. Berilah nikmat-Mu ya Allah agar anakku bisa melihat kembali. Ternyata ketika ibunya berdoa itu, anaknya juga sedang baca surat Qaf ini. Yang artinya sesungguhnya ini anaknya sedang tilawah ya di kamarnya. Artinya saja saya bacakan artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Itu surat Qaf ayat 22. Ibunya sedang berdoa gitu, anaknya juga sedang baca ini, dan sedetik kemudian ternyata Allah kembalikan penglihatan anak itu Bapak Ibu. Anaknya, aku melihat, aku bisa melihat gitu kan. Kemudian saking senangnya lari nabrak pintu, buka pintunya, ibu, di mana kok ibu? Aku bisa melihat ibu. Gitu. Kemudian ibunya baru tidur kaget. Apa sih anakku teriak-teriak? Kemudian buka pintu, ibu, aku bisa melihat. Malah ibunya malah ngelus sudah. Nah, kamu pasti mimpi nak. Sudah nak, terimalah. Kamu memang gak bisa melihat, maka terimalah ya. Ibunya kan, ya Allah, mesake anakku ya Allah. Saking ngeliping ini bisa mendelok, ngasih kebayang-bayang, bayangan ibu gitu. Padahal ini lihat beneran. Kemudian si anak, tidak ibu, aku benar melihat. Ibu pakai baju ini kan, ibu warnanya ini kan, roknya warna ini kan. Di sini ada pagar warnanya ini. Oh bener, kamu bisa melihat loh. Maka dipeluklah. Ini kemudian, masya Allah, ternyata penglihatan anaknya dikembalikan. Maka kemudian anak ini tetap memiliki kecerdasannya dan dikembalikan matanya. Maka beliau akhirnya, singkat cerita, beliau belajar banyak hadis, beliau hafal Al-Quran, menguasai ribuan hadis, dan kemudian singkat cerita beliaulah hari ini yang dikenal dengan Imam Bukhari, periwayat hadis. Inilah kisah Imam Bukhari yang hari ini dengan keajaibannya hari ini menjadi perawi hadis yang kita semuanya tahu. Semua umat muslim di dunia mengenalnya karena beliau ahli hadis. Nah, dari kisah ini kan kita ingin mengambil sebuah intisari yang luar biasa. Ternyata kita bisa melihat orang yang syukur, ibunya syukur, sabar, maka mendatangkan keajaiban, mendatangkan kebahagiaan. Kemudian coba kalau misalkan sepanjang hidupnya itu ibu itu mengeluh terus, kan hidupnya pasti kerontau-rontau terus, gitu kan? Tetapi syukurnya menjadikan dia tangguh, menjadikan dia pribadi yang sangat kuat. Nah, mungkin dari kisah ini saya mau cerita kembali. Mungkin ini malah banyak cerita, nggak apa-apa. Ayat-ayatnya banyak sedikit. Karena kalau ayat-ayat mungkin barangkali di tempat ini sudah sering sekali, maka hari ini saya tak banyak cerita saja. Mungkin cerita ini ada yang bisa diambil kisahnya. Saya sama Bapak Ibu, waktu itu saya memiliki anak. Saya punya anak barep. Anak barep itu waktu itu usia 2 tahun setengah.
2 tahun setengah belum bisa bicara, belum bisa ngomong. Kalau bicara, oh. Kemudian saya bawa periksa ke rumah sakit tumbuh kembang anak di Magelang, dan ternyata kata dokter anak saya tuli bisu. Saya sungguh hari itu jam 2 siang dapat kabar itu, saya sudah merasa dunia ini, ya Allah. Waktu saya sebenarnya kan anak muda ya, anaknya baru 1 waktu itu, melihat istri saya juga menangis, kemudian saya juga sebenarnya galau, saya sebenarnya juga kecewa, tapi melihat istri saya berusaha, kalau saya kecewa, gimana istri saya tambah kecewa. Maka kemudian saya bilang sama istri, Dek, dulu saya bilang, Umi, tenang Umi, insya Allah menitipkan hikmah besar di balik ini. Dan kemudian istri saya juga berkata, ya tapi gini, ya pasti Allah menitipkan hikmah yang besar di balik ini. Maka hari itu kemudian kami merasakan hidup yang penuh dengan hiruk pikuk di masyarakat. Ketika anak saya datang sore-sore ke musola, lihat anaknya teman-temannya pada ngaji TPG itu di musola, anak saya cuma duduk di pojokan melihat teman-temannya ngaji. Kemudian saya datang ke musola, anak saya nggak mau bergabung, tapi nggak mau pulang juga, diajak pulang nggak mau, suruh gabung teman-temannya juga nggak mau, dia hanya ngerembes gini. Saya akhirnya meluk, saya mengerti anak saya itu pengen ngaji, tapi kok dia nggak bisa ya, kok aku nggak bisa ya, kok mereka itu pada mulutnya pada gini-gini, itu apa ya, kok saya berbeda ya, mungkin kira-kira gitu. Dan beberapa anak saya itu tadi, ini salah satu ini anak saya yang sekarang yang di tengah ini anak saya. Ternyata dia saya mencoba husnudon setiap saat. Ternyata hari ini anak saya sudah hafal 1 juz lebih, 1,5 juz Al-Quran. Dan saya sangat bahagia. Waktu itu saya salah satu kegelisahan saya sebagai orang tua Muslim, bagaimana anak saya mengenal Al-Quran, bagaimana anak saya bisa sholat. Ya Allah, tolong ya Allah kasih ilmu. Waktu itu saya lihat tetangga saya itu kok sampai dewasa kok nggak pernah sholat, nggak pernah bisa baca Al-Quran. Maka hari itu saya berdoa, dan hari ini ternyata anak saya menjadi rasa syukur saya yang saya coba pertahankan, rasa sabar saya pertahankan. Ternyata dia menjadi inspirasi saya merintis sebuah pesantren, yaitu pesantren Abata. Itu adalah kenapa ada pesantren Abata anak tunarungu, karena anak saya, karena saya berusaha mengawal itu. Nah, inilah yang coba kami ingin sekali transfer, bahwa hidup kita ini tidak akan pernah lepas dari masalah. Hidup kita ini tidak akan pernah lepas dari nama ujian. Karena justru kalau kita tidak ada ujian itu justru kita bertanya-tanya. Bahkan seorang ulama mengatakan, kalau seorang ulama kok hidupnya datar saja 40 hari, itu ada, saya pernah baca dalam sebuah kitab, ketika seorang ulama itu 40 hari kok tidak dapat ujian, justru dia, ada apa dengan diri saya? Kok nggak ada ujian, kok uripnya datar-datar, jangan-jangan Allah mencuekin saya, jangan Allah tidak perhatian sama saya lagi, sehingga saya nggak disentil, nggak disentuh. Ada ulama seperti itu, Bapak Ibu. Maka ujian itu sebenarnya adalah tanda cinta kasih sayang Allah pada kita. Bisa jadi mungkin Bapak Ibu kalau lihat anak kecil itu ya, anak kecil itu kan kalau dibopong kok malah rewel, jaluk mungkin kita sebagai ibunya tak geledak kiwe, tak selentik mungkin barangkali. Apakah ketika Bapak Ibu nyelentik itu karena tidak cinta? Bukan. Itu karena kita cinta banget. Kita sangat sayang sama anak kita. Tapi kita ingin agar anak kita bisa mengerti apa yang baik dan buruk. Maka ketika kita barangkali hari ini kita punya masalah nih, hari ini keluarga tadi punya ekonomi, punya anak, belum punya anak, belum punya momongan, dikasih belum punya jodoh, barangkali yang jodoh, ataupun ekonomi, hutang dan lain sebagainya. Ketika hal itu menjadikan masalah itu menjadikan kita menjadi dekat sama Allah, sesungguhnya itulah anugerah. Sebagaimana anak tadi, itulah cara Allah. Oh, wong iki ora kelingan Gusti Allah.
wong iki lali karo Gusti Allah. Tak kei ujian dislentik. Nah, nek dislentik kuwi yo lali karo Gusti Allah malah tambah adoh, berarti itulah musibah sebenarnya. Tapi dengan disentuh itu kemudian ya Allah, kita kemudian kembali pada Allah, maka itulah anugerah. Kan seperti itu ya. Maka jangan khawatir jika hari ini kita punya masalah kok rasanya angel banget, kok rasanya polio, utang orang ya orang lunas. Tapi kalau itu menjadikan kita semakin dekat sama Allah, pasti Allah kasih jalannya. Dalam surat At-Tolak disebutkan, wa may yattaqillahi sayaj'alhu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka pasti akan diberikan jalan keluar. Nah, itu kan Allah yang bilang pasti dikasih jalan keluar. Permasalahan hari ini kita belum dikasih jalan keluar, itu bukan salahnya Allah. Bisa jadi kita yang belum pantas. Nek kita tak naik masalah ini, sesuk balik meneh. Iki tobat sambel. Nah, itu dilatih terus sampai ibadah kita meningkat. Nah, saya akan menyampaikan bahwa ternyata kembali kepada tema hari ini tentang syukur. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa syukur itu ada 3, rukunnya itu ada 3. Rukun syukur itu ada 3. Yang pertama adalah menahan diri dari sikap murka terhadap segala ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi mungkin prakteknya gini, dalam hati. Jadi ini konsepnya hati. Ketika kita dapat nikmat, maka kita langsung mengakui, oh, mungkin ada yang dagang ya. Nah, atau yang karirnya pegawai negeri atau pegawai, bisa jadi hari itu dikasih nikmat sama Allah, munggah pangkate. Utawa sing bisnis dikasih badine akeh, yang tani panene akeh. Maka ketika hari itu langsung kita, ya Allah, alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia-Mu ya Allah. Kita ngakui banget. Maka hari itu kita sedang mempraktekkan syukur ini. Tapi kebanyakan orang bukti nih, aku memang ahli dagang, marketing kujos. Aku memang berusaha maksimal. Sing PNS, nah ini karena kepintaranku. Aku wis belajar, maka aku pinter, maka wajar lah ndak pangkate. Sing tani, nah iki mergo pupuke apik. Lali Gusti Allah kabeh. Nah itu tandanya kita tidak syukur nih. Padahal rukun syukur yang pertama adalah mengakui apapun nikmat itu pasti dari Allah. Segala sesuatu terjadi karena Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak akan pernah ada terjadi. Maka ini rukun syukur yang pertama, mengakui. Maka apapun nikmat langsung, ya Allah, terima kasih, syukur. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah lisannya melisankan atau mengucapkan. Kalau bahasanya Ibnu Taimiyah, beliau menyampaikan ketika oh ini sabar ya Bapak Ibu, mohon maaf, bablasan. Nah ini syukur, memuji Allah atas nikmat tersebut. Jadi lisan kita memuji alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mau atine ngakoni, mulute dhewe yo ngucapi alhamdulillah. Jadi lisannya, atine gerakke lisannya. Jadi mulutnya terjaga dari kata-kata yang mendurhakai Allah, dari kata-kata kufur nikmat. Ini ada yang bunyi ini. Kemudian yang ketiga, manfaatkan nikmat itu untuk, jadi hati kita yang pertama hati kita ngakoni, lisan kita atau mulut kita mengucapkan. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah kita mengamalkan fisik kita, tubuh kita, kemudian mempraktekkan dalam ketaatan. Nah, maka ini ada 3 rukun ya. Ada apa Pak? Fisik, mboten apa? Mboten apa nggih? Napa niki? Niki nih. Mboten apa? Oke. Nah, ini ada 3 rukun. Nah, inilah, maka kalau kita lihat contoh terbaik bagaimana lisan kita itu adalah lisan Rasulullah. Maka kalau kita lihat, Bapak Ibu masih ingat ya,
Rasulullah suatu hari pernah pergi ataupun jadi di Mekah beliau mulai dimusuhi oleh warga Mekah. Awal-awal beliau dakwah itu kan dimusuhi oleh orang Mekah. Kemudian beliau diperjalankan oleh Allah untuk pergi ke Taif. Taif itu sebuah daerah ya mungkin perjalanan dari Mekah bisa dilalui dengan jalan kaki mungkin berapa mil saya lupa jalannya. Intinya beliau sampai Taif berharap di Taif itu beliau akan diterima oleh sana untuk kemudian beliau bisa bermukim atau tinggal di sana. Tetapi ternyata sampai Taif Rasulullah dilempari batu oleh warga Taif. Lempari sampai beliau luka-luka, berdarah, kotor, pakaiannya kotor, berdarah, luka-luka. Melihat itu malaikat penjaga gunung Taif itu kemudian sampai mungkin kalau bahasa saya mungkin nesu emosi kan. Hei warga Taif, itu adalah kekasih Allah, tega sekali kamu melempari kekasih Allah dengan batu. Maka saking emosinya, wahai Muhammad, angkat tanganmu, mohon sama Allah maka akan aku tumpahkan apa? Tak bahasane basa Temanggunge, gunungnya tak angkat tak tablekake nang Taif. Bahasane Temanggung ngoten niku. Malaikate ngoten niku. Nesu kasih Allah dilempari. Gunungnya tak angkat tak tablekake nang Taif. Mungkin bahasane malaikat ngoten niku. Tetapi kita lihat, mungkin kalau kita iya bener tablek wae. Mungkin nek dhewe ya. Tetapi ternyata Rasulullah ini memiliki tingkat sabar yang tinggi, sukunya lebih. Maka apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Jangan malaikat. Barangkali mereka belum tahu. Warga Taif itu belum tahu kok. Mereka belum tahu. Maka saya berdoa, bisa jadi hari ini mereka belum tahu, suatu ketika nanti yang tua, yang kecil, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, mereka akan menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Itu Rasulullah yang wis disiksa, wis dilempari, ibaratnya sudah dilempari, kok ya jendongake apik. Bahkan kemudian setelah itu Rasulullah masih berdoa, ya Allah, ilahi, mungkin sambil melihat darahnya bercucuran, mungkin perih, sakit gitu ya. Kemudian memanjatkan doanya bukan untuk tablek mawon, mboten. Ya Allah, hari ini aku diperjalankan di Taif ini, dan kemana lagi aku akan diperjalankan setelah ini? Apakah di sebuah tempat yang dekat dari tempat ini, dan ternyata masyarakat di situ juga akan membuli aku lagi, akan melempari batu aku lagi, atau aku akan diperjalankan di tempat yang sangat jauh, dan di tempat yang jauh itu pun ternyata masyarakat di sana juga akan melempari aku lagi, melempari batu aku lagi, dan aku akan luka lagi. Sungguh ya Allah, aku rindu, tidak apa-apa ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepada aku. Keren nih Bapak Ibu, kita bisa melihat kedalaman hati, betapa indahnya hati Rasulullah. Hati Rasulullah itu indah banget ya. Wes dibalangi, kok ya jadi akhlaknya tuh, maka luar biasa. Maka kalau kita sebagai sebagai umat Rasulullah itu selalu tadi di awal mengatakan beliau selalu rindu, dan beliau selalu mengatakan umatku. Maka keindahan hati Rasulullah itu maka mestinya kita memiliki kan. Katanya uswah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengajarkan itu, mencontohkan seperti itu. Mestinya kita sebagai umatnya mencontohkan. Oh, Rasulullah itu walaupun dalam situasi yang kudunya marah, kudunya sangat meminta pertolongan, tetapi yang keluar mulutnya pun masih kata-kata yang indah. Maka ini lisannya tuh lisan-lisan yang indah, lisan-lisan yang baik. Maka itulah pertolongan Allah tuh akan datang pada orang-orang yang semacam itu. Kuncinya adalah gini, coba ditirukan lagi. Sesungguhnya pertolongan Allah akan datang pada jiwa-jiwa yang tenang. Bapak Ibu nek saiki masalah kemrungsung yo atos saka pertolongan Gusti Allah. Nek ana pertolongan Gusti Allah kok langsung alhamdulillah ya Allah. Iya ya Allah, aku dina iki ora ndek duit. Iya ya Allah, dina iki ora ndek utang. Nek saya yakin ya Allah, Engkau pasti akan lunasinya. Engkau pasti akan ngasih ekonomi. Tenang. Maka pertolongan Allah akan datang pada jiwa-jiwa seperti itu.
bukan pada jiwa-jiwa yang kemerungsung, bukan pada jiwa-jiwa yang gersulo. Maka kita lihat sebuah kisah Nabi Yunus. Suatu hari Nabi Yunus berdakwah pada sebuah kaum, dan ternyata wis berdakwah berbulan-bulan, bertahun-tahun ora ono sing melu. Pengikutnya sithik. Kemudian Nabi Yunus nesu. Nesu berarti kan salah lah. Nesu lunga, ya wis aku arep lunga weh, tak tinggalke umat iki. Kemudian beliau datang ke pantai, kemudian naik perahu, dan ternyata beliau harus dibuang dari perahu, dan ketika di perahu, singkat cerita, beliau dimakan oleh ikan paus. Maka kenapa beli gitu? Karena hari itu Nabi Yunus sedang dikasih peringatan sama Allah. Emangnya sing ngasih hidayah kayak kowe, mungkin bahasanya dewe gitu. Emangnya yang ngasih hidayah itu kamu. Hidayah itu urusanku. Urusan kamu adalah berdakwah. Mungkin nasihatnya begitu kira-kira. Tetapi ya, hari itu Nabi Yunus sedang ada salahnya. Kemudian beliau, tetapi karena Nabi kan, Nabi Allah menjaganya, maka segera Allah kasih peringatannya. Jadi orang sampai salah berlarut-larut sehingga langsung dimakan ikan hias. Maka satu kesalahan Nabi Yunus ini kemudian menjadikan Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya ikan paus. Ya. Kemudian ketika posisi kayak gitu, kemudian Nabi Yunus apakah kemudian wah aku nanjero weteng, kemudian protes, ya Allah piye toh Gusti Allah kok aku dimam? Enggak, ternyata waktu itu Nabi Yunus langsung ingat ada doa yang sangat terkenal apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, nek basane dhewe kan kula tobat Gusti Allah. Terus juga aku dalam keadaan yang dolim, saya telah mendolimi diriku sendiri. Maka Nabi Yunus tidak berontak sama sekali. Kemudian beliau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka ikan coba nek bayangan saya, ikan paus tadi sudah di tengah laut. Nek misalnya Nabi Yunus kan kemudian kok Nabi Yunus tobat kan minggir malih lah, minggir. Ini mungkin kayak wis tobat kan, biasanya wong wis tobat niku, ya Allah aku ki wis tobat, aku wis ki sedekah, kula pun tahajud, kula pun poso kok dereng diparingi pertolongan to Gusti Allah. Biasanya ada yang ngoten itu. Wis sedekah mpun. Maca Quran mpun. Kula pun kusuk nek salat kok dereng paling ton. Ya mungkin kaya Nabi Yunus tadi. Ikane wis minggir. Ini mungkin nek misalnya Nabi Yunus protes, mungkin ikane nengah meneh. Tapi karena beliau sabar, ya saya memang dosa. Beliau sabar, wis kurang sithik mungkin wah ora betah nengah meneh. Tapi Nabi Yunus sabar. Beliau mengakui salahnya, beliau bertobat, kemudian diantarlah ke pinggir. Nah, kita bisa jadi semacam itu Bapak Ibu. Bisa jadi ketika kita punya masalah, ketika kita punya diuji masa, dikasih Allah ujian, bisa jadi kita rasanya le dosa 10 tahun kayak tobat telung dino, rasanya le tobat wis suwi. Manusia biasanya semacam itu. Maka kalau kita melihat kisah ini, mestinya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya, bahwa ini adalah pelajaran-pelajaran yang berharga. Kenapa Al-Quran itu banyak bercerita tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, Nabi Yunus, semua Nabi itu kan dikisahkan dalam Al-Quran ya. Itu adalah untuk apa? Bahwa itu untuk memberikan sebuah ibrah, pelajaran bagi kita semua, bagaimana contohnya. Nek ada masalah kan sudah ada contohnya Al-Quran itu sudah ada. Nah kita tinggal mempraktekannya, kita niru. Maka ketika yang kita tiru adalah Al-Quran, pasti teman-teman, pasti solusinya itu ada. Nah, saya lanjutkan. Nah kalau tadi itu rukunnya apa? Rukunnya syukur. Ternyata sabar juga punya 3 rukunnya. Rukunnya hampir sama. Yang pertama, menahan diri dari sikap murka terhadap segala ketentuan Allah Azza wa Jalla. Sama, dalam hati menerima. Oh, dino iki aku dikasih ujian. Naik motor tiba. Oh,
nek Gusti Allah tidak menghendaki mesti ora tiba ta. Tapi ternyata hari itu ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku tiba ning ora apa-apa, mung mlecet sithik. Nah, syukuri muncul, kemudian sabar kan dalam hati tidak ngeluh. Coba nek kalau kita enggak sabarnya kita miliki misuh-misuh. Kurang ajar sama ngepet aku tiba. Nek ting kampung niku metu sikile ting kampung kula niku malah metu sikile papat Pak. Nek tiba niku ngono ora tega le ngucapke. Itu tandanya apa? Ini kan semua apa yang keluar dari mulut kita adalah cerminan isi hati kita kan. Nek teko niku nek disilir metune sirup warna abang mesti jerone sirup warna abang. Nek teko wedang niku ceret niku disilir kok isine teh legi berarti jerone teh legi. Berarti nek ana masalah kok sing metune dhewe mulute dhewe kuwi kata-kata berarti isine ya kuwi Pak. Nah, jangan-jangan isine dhewe ya kuwi. Apa nang jerone niku. Nah, itu mestinya itu menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Apakah pantesan Gusti Allah adhor aku. Pantesan aku rasane urip jeh angel. Jebulane isine aku iki jeh kaya ngono. Nah, kan ngoten nggih. Maka ingkang sepindah nggih menika menahan hatinya sama. Ingkang kaping kalih ini sabar ya. Ingkang kalih menahan keluh dan kesah. Lisannya ya alhamdulillah. Bisa jadi hari ini sama dompetnya gigal, kecopetan. Alhamdulillah. Sing ilang men dompete. Nah, kan masih banyak yang harus kita syukuri. Aku ora nopo-nopo, ora dicelurit. Alhamdulillah. Maka sebenarnya alhamdulillah itu menandakan hambaku lulus ujiannya. Nah, lulus ujian itu berarti kan arep munggah kelas itu. SD nek lulus itu kan arep masuk SMP. Nek nunggak berarti tetap SD. Nggih kan? Nah, kita dikasih ujian dompet hilang, bisa jadi kita sedang mau dinaikkan rezekinya loh. Dompet hilang, syukur, husnudon kalau Gusti Allah. Maka itu sedang ujian, sedang dinaikkan Pak. Kita sedang mau diuji. Kok orang lulus? Ya berarti tetap tinggal kelas. Tapi lulus, insya Allah dikasih solusi sama Allah. Kemudian yang ketiga, menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang. Nah, itu maksudnya biasanya orang yang kena ujian itu meratap, kemudian menyiksa diri, kemudian orang yang ngantemi awake nyowek-nyowek. Nah, itu maksudnya intinya kita tidak melakukan sebuah tindakan maksiat dengan sebuah musibah. Maka dalam sebuah hadis disebutkan musibah itu kan sebenarnya kalau kita mengatakan musibah ataupun kita ujian itu sebenarnya ujian itu adalah untuk menggugurkan dosa kita. Bapak Ibu dari sini ke depan gedung ini, kemudian kok kaki kita kena duri, sengkring, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalian Gusti Allah. Saat itu juga Allah langsung ampuni dosa kita. Jadi musibah itu untuk mengurangi dosa-dosa kita. Orang ini kurang ajar, sopan nerah, kena weling lah itu, berarti orang diampuni dosa, wis dosanya diampuni malah tambah dosa. Ini kan yang ketiga salahnya apa? Yang ketiga tidak melakukan maksiat. Maka mestinya ketika kita duri langsung kalian Gusti Allah langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kan Gusti Allah yang mengendaki aku digugurke dosane aku. Alhamdulillah. Insya Allah nggak ada apa-apa kan? Apa nek misuh-misuh yo dadi mari. Nek misalnya ono sundep ono ketahe aja. Misuh-misuh langsung mari buat entar podo-podo misuh, podo-podo ijek kena belinge, podo-podo kena durine. Tapi dengan kita bersyukur kemudian hati kita jadi tenang. Tapi kalau kita misuh langsung dapat dosanya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan besok di hari akhir itu manusia itu akan ada di hari akhir itu ada dua golongan, ahlul musibah sama ahlul afiyah. Al musibah itu orang yang selama hidupnya sering dikasih ujian tetapi dia sabar. Tapi ada orang yang selalu dikasih nikmat, dan ini nikmat itu bukan berarti salah, bukan. Tapi ini ada sebuah keutamaan. Mungkin hari ini kita ada masalah, ada ujian, tapi kita sabar. Ternyata besok ada sebuah keadaan di mana al musibah ini kemudian di depan Allah itu malaikat hisab ahli musibah. Usubu kata Allah, kemudian malaikat menghisab. Kemudian dihisab itu dihitung dosane
Kemudian setelah dihisab lapor, ya duh Gusti Allah, ya Allah, orang ini sudah dihisab, ternyata dosa-dosanya selama hidupnya dihadapi dengan sabar. Ternyata masalah-masalahnya dia dipersiapkan, sehingga dosa-dosanya tinggal sedikit dan dia masih punya pahala yang begitu banyaknya, padahal dosanya tidak sedikit. Kemudian Allah berfirman, uktu salasah, beri dia 3 keutamaan. Yang pertama khairon, berarti kalau di akhirat khairon itu adalah surga, masukkan surga. Yang kedua manzilah itu kedudukannya sangat tinggi sekali. Jadi kalau tinggi itu kira-kira gini, sampai orang-orang yang bukan ahli musibah tuh, masa Allah muliakan orang ini sampai tinggi kayak gitu. Maka sampai orang-orang yang di dunia itu tidak sabar, diuji masalah orang-orang sadar-sadar, ya Allah, tolong ya Allah, nek aku ngerti bakal orang-orang yang sabar itu dikasih kemuliaan di hadapan kayak gini, ditinggikan, dimuliakan di hadapan Allah sampai setinggi ini, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Aku dipotong-potong dagingku, dipotong-potong apa-apa, aku pengen sabar agar aku dapat kemuliaan seperti ini. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu hari ini ketika yang punya masalah, punya musibah, sabar. Itu Allah akan tinggikan, muliakan Bapak Ibu di akhir nanti. Maka luar biasa. Kemudian yang ketiga apa? Afiah, kekuatan. Nah, ini Bapak Ibu ternyata waktunya sudah, saya sebenarnya mau cerita banyak sekali, ternyata waktunya udah habis Bapak Ibu. Ini udah mau maghrib. Mohon maaf, hanya cerita-cerita gini. Saya tidak banyak menampilkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis. Saya hanya akan cerita, tapi karena tadi Pak Mukhlas pesannya, Pak, jangan banyak cerita saja, pengalaman gitu, pengalaman mendampingi anak-anak, barangkali cerita itu ada sedikit motivasi. Semoga ketika itu ada kebaikan, maka kebaikan itu hanya datang dari Allah saja. Ketika itu ada kesalahan, maka itu karena kebodohan saya, karena kekurangan ilmu saya berlindung kepada itu. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan marilah nanti semoga Bapak Ibu mendoakan kami untuk santri-santri. Insya Allah di Abad itu pesantrennya gratis, jadi kita tidak membebani biaya kepada semua santri. Insya Allah semoga menjadi jariah. Hari ini Bapak Ibu mendoakan kami, semoga suatu hari ada santri-santri kita melihat Bapak Ibu, oh iya aku dino Sabtu sore tanggal berapa nih, tanggal 26 Oktober saya dikasih kesempatan di panggung. Ternyata anak-anak ini bisa jadi karena selama hidupnya berada dalam musibah dan dia ternyata menjaga lisannya. Dia kan anak-anak itu tidak pernah mendengar, bahkan dia tidak dengar dengan suaranya sendiri. Semoga Allah ringankan dosa-dosa dari pendengarnya, dari maksiatnya, sehingga nanti diringankan dan bisa jadi mereka menjadi ahli surga. Semoga kita doakan. Dan ketika di hadapan Allah, ya Allah, aku nggak mau masuk surga, aku mau masuk surga ketika ibu bapak yang hari itu ngaji bersamaku, yang dulu itu mendoakanku, motivasi aku juga bersamaku. Nah, kira-kira gitu. Semoga ini menjadi silaturahim yang diridhoi Allah, dan semoga dibalas si Allah dengan penglihatan Allah, dengan ridhonya Allah, dan kemudian silaturahim dari silaturahim yang memberikan keberkahan buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf, kekurangan dan tutur kata saya. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.